pengen sharing nih tentang pengalamanku sewaktu melahirkan anakku yang kedua. Jadi aku kan pengen banget lahiran normal. Jadi aku banyak persiapan. Nah, awal persiapannya aku itu dimulai dari makan makanan yang sehat. Jadi makan makanan yang sehat itu sangat baik untuk membuat kekuatan otot tubuh itu lebih baik. Selain itu aku juga latihan jalan power walk ya. Jadi bukan jalan santai gitu, tapi jalan yang bertenaga, dan itu aku lakukan bertahap. Aku mulai jalan itu dari trimester kedua ketika udah nggak mual-mual lagi. Lalu selain jalan power walk, aku pagi-pagi selalu melakukan yoga. Jadi ada banyak video-video di YouTube yang bisa kita ikutin, atau ada juga aplikasinya. Jadi aku ikutin yoga. Selain yoga aku juga afirmasi. Nah, setelah itu kegiatan rutin lainnya yang aku lakukan adalah main gym ball. Jadi setiap sore aku main bola gym yang besar itu. Biasanya hanya duduk-duduk aja sih, lalu aku lakukan gerakan-gerakan memutar, maju mundur, kiri kanan. Banyaklah gerakan-gerakannya, bisa dilihat di YouTube ya. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah proses latihan. Jadi kita kayak persiapan mau menghadapi ujian. Ujiannya itu ya pada saat lahiran. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kunci supaya saat lahiran tidak ada robekan? Jadi masa kontraksi itu adalah masa mempersiapkan tubuh dan jalan keluar bayi. Jadi ketika kontraksi, otot-otot di rahim itu meregang, kemudian otot-otot di mulut rahim juga mulai melebar. Nah, kalau misalnya kita belum benar-benar elastis, lalu kita udah paksakan keluar dengan cara ngeden, nah itu yang biasanya buat robek. Tapi kalau sudah elastis dan kita tidak paksa, kita tidak dorong, maka biasanya dia akan mulus keluarnya gitu. Seperti yang aku alami waktu aku kemarin kontraksi, itu bener-bener dinikmati banget sakitnya, bukan teriak-teriak, tapi bagaimana bisa mengontrol nafas. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita latihan dari yoga, dan itu kita lakukan rutin sehingga pada saat eh, hari hanya itu kita nggak kaget gitu, kita bisa tetap atur nafas, kita tetap tenang, apalagi pada saat fase aktif ya kan. Kalau 1 sampai 4 pembukaannya itu masih bisa beraktivitas. Nah, di situ kita banyakin gerak aja terus, jangan duduk atau tidur aja di tempat tidur. Semakin banyak gerak, itu akan membantu membuka otot-otot rahim dan otot-otot mulut rahimnya. Jadi saya dulu tuh mondar-mandir, jalan, jongkok, bangun, nih seperti itu gerakan-gerakannya. Kemudian pada saat sudah pembukaan lengkap, itu kan perasaan kita kayak mau pup ya. Itu jangan dulu ngeden sebelum diberikan instruksi oleh bidan gitu. Walaupun ada perasaan atau hasrat pengen ngeden gitu, kayak pengen pup gitu. Jadi kalau misalnya bidan belum bilang, ayo ngeden, jangan jangan dulu ngeden, tetap atur nafas, buang pelan-pelan. Nah, ketika sudah saatnya pembukaan lengkap, otomatis kan harus keluarin ya. Nah, pada saat itu kuncinya jangan angkat pantat. Kalau misalnya kita angkat bokong kita, nah itu kan eh, kepala bayi kan mau keluar ya ke bawah seperti ini ya. Tapi kalau kalau misalnya kita angkat pantat seperti ini kan dia melawan gravitasi. Itu yang biasanya terjadi robekan. Nah, kalau misalnya kita turun seperti ini, lalu kita eh, apa namanya, melatih otot-otot perut, seperti perasaan kita kayak mau pup. Jadi bukan di sini kekuatannya, tapi di perut kekuatannya, maka dia akan mendorong dengan sendirinya. Beda ya kalau itu kan ini yang kita dorong, tapi kalau nah itu kan perut yang kita tekan. Nah, kalau memang sudah kita tekan seperti itu, dia kalau sudah otomatis udah keluar pasti. Apalagi kalau kita mengikuti tubuh kita, cari posisi yang paling nyaman. Karena ada kan yang nyamannya ke kiri misalnya, atau jongkok juga, atau berdiri atau nugging bebas. Ya intinya kuncinya kalau memang kita bisa atur nafas, sebisa mungkin atur nafas dengan tenang, rasanya nggak sakit, bener rasanya kayak pup, nyeri tapi enggak kayak yang gimana gitu. Kita perasaan kita bisa tetap selesaiin kayak kita ngeluarin pup aja gitu. Jadi itu kuncinya ya. Pertama makan makanan sehat, kemudian olahraga. Olahraga yang aku lakukan itu jalan pagi itu dari
bertahap ya, dari yang 10 menit, 15 menit, 30 menit, kemudian main jimbol, kemudian yoga, dan afirmasi yang paling penting. Jadi pada saat aku kemarin itu kontraksi, aku selalu pasang headset dengerin lagu sama hypnobirthing gitu. Dan yang paling penting adalah support system. Jadi bagaimana pasangan yang menemani kita, mendampingi kita itu bisa terus mengingatkan kita agar tetap atur nafas, karena kuncinya memang atur nafas. Kalau di kontraksi atau di pembukaan kita udah panik, maka pada saat lahiran juga pasti panik. Tapi kalau kita di kontraksi kita tetap tenang, maka pada saat lahiran dia akan lebih tenang. Pasti lebih tenang. Dan bidan juga. Jadi bidannya ini bisa nggak menenangkan kita? Dia bisa apa namanya ya, mengikuti pola tubuh kita. Jadi dia nggak maksain kita harus begini harus begitu, tapi dia mengikuti bagaimana kita nyamannya seperti apa gitu. Jadi itu tips dari aku. Jadi untuk kemarin itu aku kontraksi ngeden itu cuma sekali langsung keluar dan nggak ada jahitan sama sekali. Semoga berhasil ya. Dah.